Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Rasanya senang banget masih bisa bertemu dengan kalian nih, walaupun hanya lewat dunia maya aja. Nah, jadi pada video kali ini, saya ingin coba mengulas IPO-nya WMPP. Jadi kemarin kita udah bikin polling ya, dan sebagian besar lebih memilih ke Bino. Nah, jadi setelah Bino, ya tentu saja WMPP. Setelah ini kita coba buat lagi ya, antara Depo dengan Tias, mau yang mana duluan nih yang di-review. Oh ya, jadi pada video kali ini juga nantinya saya akan membawakannya dengan sedikit berbeda. Jadi nanti Sobat Maya bantu untuk komentar ya, di kolom komentar. Lebih suka cara pembahasan di video ini atau cara pembahasan di video-video saya yang sebelumnya. Nah Sobat Maya, tanpa berpanjang lebar lagi, bagi yang penasaran dengan prospektusnya WMPP ini, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Oke, kita jadi mulai pendahuluan ya Sobat Maya ya. Jadi ini adalah pembahasan IPO-nya dari Widodo Makmur Perkasa atau kode tikernya itu WMPP. Oke, kita mulai dari background-nya terlebih dahulu ya. Jadi PT Widodo Makmur Perkasa ini didirikan pada tahun 2003 dan bergerak di sektor consumer goods dan komoditas pertanian. Lalu sekarang udah tumbuh dan berkembang kurang lebih 26 tahun ini, dikelola dan didukung oleh para tenaga muda ahli, dan saat ini memiliki 5 lini bisnis ya yang udah berintegrasi. Yaitu yang pertama adalah peternakan sapi, terus pengolahan makanan berbasis daging, peternakan ayam, ini WMUU ya kemarin ya, udah listing di bursa kita. Lalu ada komoditas pertanian dan juga konstruksi dan energi terbarukan. Lalu kita lanjut. Nah, jadi ini ya 5 lini bisnisnya yang tadi. Jadi udah saling terintegrasi nih semuanya. Nah, untuk PT Pasir Tengah ini dia bergerak di perkebunan sapi. Jadi dia adalah perkebunan sapi terbesar di Indonesia nih Sobat Maya, dengan kapasitas 172.000 ekor sapi per tahun. Lalu yang kedua adalah Widodo Makmur Unggas. Kalau Widodo Makmur Unggas kita udah tahu lah ya. Jadi ini udah yang pernah listing. Saya juga udah pernah bahas di video yang ini. Jadi kalau misalnya Sobat Maya mau flashback, melihat pengalaman saya membeli IPO-nya WMUU, waktu itu belum IPO ya. Jadi masih IPO biasa. Jadi kalau misalnya Sobat Maya mau lihat, bisa nonton video yang itu. Oke, lalu ada Cianjur Arta Makmur. Ini ya, tadi pengolahan daging. Terus ini ada Widodo Makmur Sejahtera. Ini di bidang agriculture, commodities, trading, and plantation yang tadi ya. Lalu yang terakhir adalah LMP. Ini yang bergerak di konstruksi dan juga energi terbarukan. Oke, kita lanjut. Ini adalah struktur organisasinya dari Widodo Makmur Perkasa ya Sobat Maya. Jadi kita bisa lihat ini ada 5 lini bisnis dari WMPP. Lalu di dalamnya juga ada anak-anak bisnisnya lah ya. Jadi cucunya dari WMPP nih. Nah, WMPP sendiri didirikan nih oleh Pak Tumiana beserta keluarga. Jadi ini bagian dari keluarganya Pak Tumiana, istri dan juga anaknya. Jadi basically kalau misalnya kita lihat dari historicalnya, ini termasuk perusahaan keluarga ya. Nah, kita coba bahas lebih detail tentang Pak Tumiana. Siapa sih Pak Tumiana ini? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, Pak Tumiana ini kalau bisa dibilang ini CV-nya ya. CV-nya udah luar biasa sih. Jadi terakhir itu menjabat sebagai CEO-nya di PT Wika nih Sobat Maya, Wijaya Karya. Terus pernah juga jadi CEO-nya di PT PP. Jadi kalau misalnya kita lihat CV-nya, ini udah luar biasa ya. Sekarang Pak Tumiana fokus nih untuk mengembangkan Widodo Makmur Perkasa beserta grup. Jadi kalau misalnya kita lihat the man behind WMPP, ini Pak Tumiana nih udah yang luar biasa lah ya. Sekarang berumur 56 tahun dan pengalamannya juga udah banyak lah dalam sisi leadership. Oke, kita lanjut. Ini adalah milestone dari WMPP dan grupnya ya.
Jadi sebenarnya WMPP ini udah mulai jadi dari Widodo Makmur Koperasi di tahun 1996. Lalu di tahun 2003 dibuatlah PT Widodo Makmur Perkasa yang akan menjadi induk dari semua lini bisnis dari Widodo Makmur Group ya. Nah, ini di tahun 2006 ini PT Pasir Tengah itu untuk peternakan sapi. Lalu ini PT Cianjur Arta Makmur yang tadi ya untuk pengolahan. Lalu ini PT Langgeng Makmur Perkasa yang untuk energi terbarukan tadi. Jadi milestone-nya ini jelas Sobat Maya. Tiap tahun selalu ada perkembangan. Dan terakhir nih, di tahun 2021 itu WMUU udah listing ya, WMUU. Dan di akhir tahun 2021 ini WMPP listing. Nah, kalau misalnya kita lihat dari milestone-nya ini, bukannya nggak mungkin nih Sobat Maya. Nantinya anak usahanya dari WMPP yang 3 sisanya itu mungkin aja akan listing juga di bursanya kita, atau malah cucu usahanya juga akan listing. Kalau misalnya kita melihat milestone ini ya, tapi yang nggak usah muluk-muluk dulu lah. Kalau misalnya WMPP ini kita lihat dulu sukses atau enggak. Kalau misalnya WMPP aja enggak terlalu sukses, ya mungkin anak usahanya yang 3 lagi, investor juga akan mikir ya, kalau misalnya nggak terlalu sukses, ngapain? Nah, nanti di terakhir kita akan coba lihat ya WMUU ini posisinya sekarang kayak gimana setelah listing di awal tahun kemarin. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam IPO-nya WMPP ini sebanyak-banyaknya 8 miliar 333 juta lembar saham yang akan mewakili sebanyak-banyaknya itu 25% dari modal yang ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Nah, harga penawarannya sendiri itu antara 160 hingga 220. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1,8 triliun. Jadi ini nilai IPO-nya lumayan jumbo ya Sobat Maya. Oke, kita lanjut. Untuk pemegang sahamnya sendiri, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi basically ini perusahaan keluarga. Pemegang sahamnya yang terbesar adalah Pak Tumiana dengan persentase 95,6%. Lalu nantinya setelah IPO ini persentasenya akan berkurang menjadi 71,7. Dan yang lainnya juga mengikuti ya, berkurang. Lalu publik 25%. Nah, dari sisa publik yang 25% ini akan dibikin juga nih sebagai program ESA dan MESOP nih Sobat Maya. Nah, jadi untuk struktur pemegang sahamnya setelah ESA dan MESOP akan menjadi seperti ini. Jadi Pak Tumiana dari 95% akan menjadi 70,97%. Lalu untuk Bu Warsini itu dari 4% jadi 2,97%. Dan Bu Mega ini dari 0,4 menjadi 0,3%. Lalu kepemilikan publik itu masyarakat yang di luar ESA dan MESOP itu menjadi 22,89%. Oke, kita lanjut. Untuk penggunaan dana IPO nih Sobat Maya. Jadi sekitar 11,43% itu akan digunakan untuk membiayai pengembangan kerjasama operasi nih logistik dan rumah potong hewan di Australia. Basically ini untuk yang peternakan sapi ya, untuk kerjasama joint operation-nya ini. Lalu sekitar 19,05% itu digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung di Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua. Lalu sekitar 19,05% itu akan digunakan untuk pemberian modal kepada entitas anak perusahaan. Lalu sekitar 17,9% itu akan digunakan untuk pembayaran utang perseroan dan juga grup. Nah, jadi tujuan yang keempat ini ya yang agak kurang bikin seret. Oke, lalu kita lanjut yang terakhir tuh. Jadi untuk yang paling besar 32,57% itu akan digunakan sebagai modal kerja perseroan, terutama tuh ya untuk pembelian bahan baku. Jadi sebenarnya untuk 1, 2, 3, 5 ini
untuk tujuan penggunaan IPO-nya masih oke lah ya. Untuk emang pengembangan usahanya, jadi untuk ekspansi juga, untuk kasih pinjaman ke entitas usaha anaknya supaya emang bisa lebih berkembang lebih besar lagi. Cuma yang nomor 4 nih, tapi ini cuma 17,9% ya basically ya. Jadi dengan tujuan nomor 4 ini nanti kita lihat ya ada efeknya atau enggak. Oke, kita lanjut. Jadi pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Jadi kita tahu sendiri ya bahwa pemegang sahamnya tadi individu 3 orang, keluarganya Pak Tumiana juga. Nah, di sini yang nggak bisa melakukan penjualan itu Pak Tumiana. Jadi beliau nggak bisa melakukan penjualan sahamnya itu dalam waktu 8 bulan setelah listing. Jadi ini ada lock up periodnya ya. Nah, jadwal IPO-nya sendiri nih Sobat Maya. Untuk masa penawaran awal atau book building-nya itu udah berjalan ya. Jadi dari tanggal 27 Oktober hingga tanggal 9 November 2021. Lalu nanti masa offering-nya itu dari tanggal 22 November hingga 24 November. Jadi masih ada kurang lebih 2 mingguan lagi lah ya. Lalu nanti tanggal listing di bursanya adalah tanggal 26 November 2021. Jadi untuk jadwal ini deketan ya antara Mitratel, Bino, dan juga WMPP ini. Nanti kita coba lihat apakah Depo dan Tias juga deketan ya. Kalau misalnya emang deketan, artinya kita benar-benar harus mengatur nih alokasi dana yang nyaman dan maksimal itu kayak gimana. Oke, kita lanjut. Jadi, underwriter dari IPO-nya WMPP ini ada 4 ya Sobat Maya. Karena memang ini IPO-nya juga IPO jumbo ya. Jadi, yang pertama ada BRI Dana Reksa Sekuritas. Lalu yang kedua adalah CIMB Niaga Sekuritas. Yang ketiga DBS Sekuritas. Dan terakhir adalah YP nih. Ya, YP nyempil nih ya satu ya. Nah, jadi basically kalau misalnya BRI, CIMB, dan DBS ini sebenarnya memang khusus untuk IPO jumbo ataupun yang besar ya. Nah, kalau Mirai ini kayaknya pelengkap juga supaya kan kalau investor retail tuh banyak ya yang di Mirai ya. Nah, diharapkan agar IPO ini bisa lebih banyak menyerap dananya investor. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dari sisi asetnya nih Sobat Maya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, asetnya dari tahun 2018 hingga tahun 2020 itu selalu meningkat ya. Kalau misalnya kita lihat antara aset lancar ataupun aset tidak lancarnya, ini juga dari tahun ke tahun selalu meningkat nih Sobat Maya. Nah, apalagi di 30 Juni 2021, asetnya ini udah menjadi 4,1 triliun. Jadi naiknya itu udah lumayan pesat dari tahun 2018. Coba kita melihat di bagian liabilitas ya. Apakah liabilitasnya ini juga meningkat secara signifikan seperti asetnya atau malah sebaliknya? Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata sama seperti aset ya Sobat Maya. Ini juga selalu mengalami peningkatan. Jadi di tahun 2018 kayak liabilitas jangka pendeknya ini cuma 1,3 T, di akhir tahun 2020 udah jadi 1,8 T. Dan untuk total liabilitasnya sendiri ini yang 1,6 T di 2018 udah menjadi 2,5 triliun di tahun 2020. Dan di Juni juga sebesar 2,6 triliun. Nah, kalau untuk hutang banknya sendiri sebenarnya lumayan besar ya Sobat Maya ya. Udah 1 triliun ya untuk hutang banknya. Tapi kalau kita bandingin dengan total asetnya yang sebesar 4 triliun, kemungkinan 1 triliun dibagi 4 triliun ini masih dalam masuk rasio syariah ya. Nah, tapi untuk mengetahui pasti tentang hal ini, kita tunggu aja pengumumannya ya. Apakah benar nanti ini masuk ke syariah atau enggak. Karena
utangnya lumayan besar, tapi kalau misalnya kita lihat rasionya di sini dan dari sisi bisnisnya harusnya mengikuti pedoman-pedoman secara prinsipnya syariah. Tapi lebih pastinya kita tunggu pengumumannya aja ya. Oke, kita lanjut dari sisi ekuitas nih Sobat Maya. Dari tahun 2018 ini kan 665 miliar. Ini naik lagi ke 785 miliar di tahun 2019. Lalu naik lagi menjadi 1,1 triliun di tahun 2020. Dan per 30 Juni 2021, ekuitasnya udah menjadi 1,5 triliun. Jadi, peningkatan ekuitas ini juga lumayan ya. Tapi, dari tahun 2020 ke sini, ini bisa penambahan ekuitasnya lumayan tinggi karena ada ini ya, modal saham dan juga tambahan modal di setor. Jadi ya basically ini ekuitasnya bertambah karena ada penyetoran modal tersebut, bukan karena laba usahanya yang gila-gilaan. Tapi coba nanti kita lihat ya dari laporan laba ruginya, apakah WMPP ini masih mencatatkan keuntungan atau keuntungannya stagnan atau justru keuntungannya meningkat. Coba nanti kita bedah ya. Nah, kita coba lihat di sini Sobat Maya dari laporan laba ruginya ya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2018, dari sisi laba dulu ya. Ini di 2018 labanya adalah sebesar 71,7 miliar. Lalu di 2019 ini menjadi 106 miliar. Tapi di tahun 2020 ternyata turun menjadi 81 miliar. Sementara kalau misalnya kita lihat per 30 Juni 2021, ini revenue-nya udah gede banget nih Sobat Maya, 125 miliar. Udah melebihi laba full year-nya 2020, laba full year-nya 2019, dan laba full year-nya 2018. Jadi, apakah ini karena ekonomi udah mulai recovery, jadi labanya dari WMPP ini terus terkerek naik, atau karena hal lain ya? Coba kita lihat dari sisi pendapatan nih Sobat Maya. Oke, jadi dari sisi pendapatan 2018 ke 2019 ini agak stagnan ya, kurang 100 miliar. Tapi ke tahun 2020 sebenarnya ada peningkatan nih Sobat Maya. Tapi beban pokok penjualannya juga ikutan naik. Lalu dari sisi beban juga itu ikutan naik. Makanya pada akhirnya malah keuntungan di 2020 ini berkurang dari keuntungan 2019. Nah, kalau misalnya kita lihat pendapatan per 30 Juni 2021, ini udah 2,7 triliun nih Sobat Maya. Jadi, peningkatannya lumayan signifikan. Ini laba full year aja, pendapatannya cuma 3 triliun. Tapi, di 2021, itu pendapatannya udah 2,7 triliun. Padahal baru 1 semester ya. Jadi, kalau misalnya sampai akhir tahun, seperti ini juga, ya laba di tahun ini bisa lumayan fantastis sebenarnya. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya kuartal ketiga, kuartal keempat hasilnya gimana. Kalau misalnya bagus, ya kemungkinan prospek dari WMPP ini akan lumayan cemerlang. Oke, coba kita lanjut ya. Nah, ini kebijakan pembagian dividen. Jadi bagi Sobat Maya yang ingin ataupun tertarik nih menjadi investor di WMPP ini, dividen menurut saya merupakan hal yang lumayan penting untuk diperhatikan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini Sobat Maya, dari manajemennya ini udah memutuskan ya dan berencana untuk membagikan dividen itu kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 30% dari laba tahun buku yang bersangkutan. Tapi dimulainya itu dari tahun 2023 untuk laba buku tahun 2022. Jadi bagi Sobat Maya yang mengharapkan dividen tahun depan dari WMPP ini, itu sepertinya nggak mungkin karena udah ditetapkan di RUPS ini ya. Jadi untuk pembagian dividen itu akan dimulai paling cepat tahun 2023 untuk laba tahun 2022. Jadi bagi Sobat Maya yang suka berinvestasi karena dividen, kayaknya di tahun-tahun ini ataupun tahun depan
WMPP perlu di watchlist, tapi kayaknya kurang cocok untuk masuk portofolio ya. Nah, coba kita lanjut. Oke. Jadi dari tadi udah kita bahas ya, aset, liabilitas, ekuitas, laba rugi. Sekarang kita ke bagian valuasi. Jadi, kalau misalnya dengan kinerja seperti tadi, valuasi di harga IPO ini mahal atau enggak ya kira-kira ya. Nah, kita coba hitung untuk tahun 2020 dulu ya Sobat Maya ya. Nah, jadi ini saya udah masukin data-datanya untuk mendapatkan PER dan juga PBV-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya Sobat Maya, PER-nya di tahun 2020 ini lumayan besar ya. Sebesar 67,54 kali. Lalu PBV-nya juga sebesar 5,91 kali. Nilai ini masih akan kita bandingkan nih dengan kompetitor. Tapi coba kita lihat ya. Kalau di tahun 2021, ini bakalan lebih bagus atau lebih jelek ya dari tahun 2020? Harusnya sih lebih bagus. Coba kita lihat. Oke, jadi untuk earning-nya, ini saya udah analyze ya Sobat Maya ya. Jadi tadi dari laba di per 30 Juni 2021 udah saya setahunkan, dapatlah segini ya, 251 miliar. Terus kita udah masukin semuanya, equity-nya juga udah kita masukin dengan perkiraan dana IPO di harga 220. Jadi dapatnya maksimal. Nah, didapatkanlah bahwa PER-nya menjadi 29,17 kali, lalu PBV-nya sebesar 2,16 kali. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, jadi lebih menarik ya. Dari yang sebelumnya 67, ini sekarang jadi 29. Lalu yang sebelumnya 5,9, sekarang jadi 2,16. Nah, tapi dengan valuasi di tahun 2021 ini, kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, kira-kira lebih bagusan mana ya? Nah, coba kita bandingkan ya Sobat Maya. Nah, kalau misalnya ini kan masuknya dalam sektor consumer non-cyclical ya. Kalau untuk yang sama persis kayak WMPP ini sebenarnya jarang ada. Jadi ini sebenarnya kompetitornya lebih cocok untuk WMUU sih. Tapi karena saya lihat yang mirip dengan WMPP juga nggak ada. Jadi saya coba untuk bandingkan dengan kompetitornya yang paling mirip lah ya. Yaitu di pakan ternak nih. Jadi di sini ada Cepin, Java, dan juga Main. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi PER nih ya Sobat Maya ya. Yang paling bagus itu Java di 9,74 kali. Sementara Main itu yang paling mahal. Ini di 62,99 kali. Jadi WMPP ini ada di antara Cepin dan juga Main ya. Jadi sebenarnya bukan yang terbaik juga. Oke, kalau dari sisi PBV ternyata Main malah yang paling bagus nih untuk PBV-nya paling murah. Sementara WMPP itu ada di antara Cepin dan juga Java. Jadi kalau kita bandingkan PER WMPP ini bukan yang terbaik. PBV-nya juga bukan yang terbaik. Jadi kayak di antara tengah-tengah situ lah ya Sobat Maya ya. Ya so-so lah. Nanti kita coba lihat nanti setelah IPO market akan merespon IPO-nya WMPP ini seperti apa. Nah Sobat Maya, ini kan dari tadi udah banyak banget ya yang kita bahas. Dari aset, liabilitas, ekuitas, background, sampai ke valuasi, sampai juga kita ke bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang pertama nih Sobat Maya, sebenarnya kalau kita lihat dari kinerjanya WMPP dari tahun 2018 hingga tahun 2020 itu cenderung stagnan sebenarnya ya. Ya kita nggak bisa pandang ataupun tutup mata lah ya bahwa sebenarnya laba di tahun 2020 itu turunnya juga karena terdampak pandemi COVID. Nah, tapi di tahun 2021 nih Sobat Maya, WMPP ini udah comeback nih dengan pendapatan serta laba usaha yang jauh lebih meningkat. Per 30 Juni 2021, laba usaha dari WMPP udah melebihi laba full year-nya di tahun 2020. Nah, jika perekonomian ya bisa terus melaju, bisa terus bertumbuh, bukannya nggak mungkin nih, tingkat konsumsi masyarakat itu juga akan semakin naik, dan tentunya hal ini akan berdampak positif bagi kinerjanya WMPP untuk kedepannya.
Oke, kita ke kesimpulan yang kedua. Oke, jadi untuk dari valuasi WMPP ini sebenarnya tergolong agak mahal ya. Tadi kalau kita lihat dari sisi PER ataupun PBV-nya nggak ada yang top 2 ya, selalu nomor 3 nih Sobat Maya dari kompetitornya tadi. Tapi sebenarnya prospek WMPP ini di masa mendatang itu masih sangat besar. Untuk tujuan IPO-nya sendiri itu sebagian kecil tuh untuk bayar hutang WMPP beserta grupnya ya, lalu sisanya itu untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak usaha, serta yang paling besar itu sebenarnya untuk modal kerja. Lalu yang harus di take note di sini juga adalah dividennya baru start dibagikan itu di tahun 2023 kalau ada. Nah, jadi ini adalah salah satu pertimbangan untuk Sobat Maya. Kalau misalnya untuk investasi jangka panjang, tentunya harus melihat kinerjanya WMPP ini ke depannya. Oke, jadi kesimpulan yang ketiga nih Sobat Maya. IPO-nya WMPP ini adalah IPO jumbo 1,83 triliun dana yang ingin dihimpun. Kemungkinan besar nih Sobat Maya, dana penjatahan kita itu akan dapat lumayan banyak. Kalau misalnya Sobat Maya udah nonton video saya tentang WMUU, waktu itu saya dapat penjatahan IPO-nya lumayan besar. Tapi untungnya nih ya, walaupun berfluktuasi, itu masih diangkat harganya sampai 2 kali arah. Hari ketiga naik lumayan tinggi, baru kemudian habis itu dibanting ataupun ditenggelamkan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berkaca nih pada anak usaha WMPP yaitu WMUU, maka pergerakan harga dari WMPP ini kemungkinan akan berfluktuatif juga seperti WMUU kemarin. Padahal WMUU kemarin IPO-nya itu nilainya itu cuma 200-an miliar kalau saya nggak salah. Sementara WMPP ini nilainya itu sampai 1,8 triliun. Jadi kemungkinan nih kayak ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini hari pertama aja ini value-nya udah gede banget Sobat Maya. Value dan volumenya dari WMU ini udah gede banget. Nah, ditambah di hari kedua juga sama, dan di hari ketiga. Di hari ketiga ini banyak yang bilang, waduh bakal arah lah. Lihat aja pengalaman hari pertama dan hari kedua, walaupun sempat turun tetap naik sampai arah. Tapi ternyata dari hari ketiga ini dibanting terus turun ya. Sampai sekarang udah mulai stagnan nih. Nah, apakah WMPP akan seperti ini? Ya kita nggak pernah tahu ya, tapi untuk arah itu kayaknya agak lumayan susah ya, tapi nggak ada yang bisa menebak pasti apa yang akan terjadi. Bisa-bisa aja arah kalau misalnya bandarnya ataupun ada investor besar yang mau masuk di IPO-nya WMPP ini. Oke, kita lanjut nih yang kesimpulan terakhir ya. Jadi sama seperti IPO lainnya, saya juga akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Kalau udah nggak kuat naik, ya nanti saya akan jual. Worst case-nya ya minus 7%. Dan tentunya saya udah siap untuk resiko tersebut. Nah, karena ini adalah IPO jumbo, makanya saya akan ambil posisi sedikit aja nih Sobat Maya di IPO-nya WMPP. Nanti antara WMPP dan juga Bino akan saya update beserta Mitratel ya. Dan mungkin Depot dan juga Tias nanti di tab community. Jadi pastikan Sobat Maya sering-sering lihat tab community juga ya, agar bisa mendapatkan update tentang pemesanan saya. Oke, nah jadi di sini saya juga udah bilang ya bahwa indikasi dari WMPP ini bakal dapat penjatahan yang lumayan banyak. Nah, kita harapkan sih nanti WMPP ini bisa naik ya sampai arah, siapa sih yang nggak mau. Tapi kalau misalnya saya lihat dari kinerjanya terus jumlah IPO yang ditawarkan, kemungkinan kecil ya untuk arah. Ya kalau misalnya bisa arah ya bagus banget, tapi kalau misalnya nggak bisa, saya akan lihat nih sampai mungkin di penutupan. Apakah penutupannya itu candle hijaunya tebal atau enggak, atau dia membentuk jarum. Kalau misalnya membentuk jarum, mungkin saya akan pikirkan untuk taking profit di hari tersebut. Tapi kalau misalnya dia candlenya hijau, ya mungkin saya akan lihat keesokan harinya atau mungkin 2 hari kemudian apakah masih bisa lanjut naik atau enggak, seperti itu. Jadi
Yang terpenting nih Sobat Maya ya, bukan gimana kita mendapatkan cuan, tapi bagaimana kita bisa membatasi resiko yang ada. Percuma menurut saya kalau misalnya kita ingin mendapatkan cuan, tapi kita nggak memperhatikan tentang resikonya. Begitu resikonya ada, kita nggak batasin, tahu-tahu udah minusnya gede. Nah, itu menurut saya perlu kita perhatikan banget. Terlebih di saham-saham IPO, karena mayoritas untuk saham IPO itu harganya udah mahal di awal pada saat mereka listing. Bisa naik terus-terusan karena ada bandar ataupun big fund yang memang ada di dalamnya. Kalau misalnya nggak ada, ya akan di situ-situ aja, mau arah satu kali pun agak susah. Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan ya. Apakah Sobat Maya mau membeli saham IPO-nya WMPP ataupun enggak. Jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Lalu saya minta tolong nih ke Sobat Maya, nanti tolong kasih saya masukan ya. Sobat Maya lebih suka penyampaian videonya seperti video ini, di mana layarnya itu lebih besar untuk materinya Sobat Maya bisa baca, atau lebih suka dengan pembawaan video saya yang lama nih Sobat Maya. Tolong kasih saya masukan ya, biar saya bisa terus upgrade ke depannya. Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Thank you banget buat Sobat Maya yang udah nonton sampai habis. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.